Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban mubarakan fih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih Ramadan, yang mana ada amalan-amalan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah beriktikaf. Ya, di antaranya adalah iktikaf. Ya. Iktikaf itu secara bahasa adalah berdiam diri di masjid dengan tata cara tertentu disertai dengan niat yang tertentu. Nah, ini iktikaf ya. Al-lubthu fil masjidi ala sifatin makhsusatin biniyatin. Berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai dengan niat tertentu. Jadi i'tikaf itu kita adalah al-lubts ya, al-lubts. Jadi dia berdiam diri di masjid. Ya, bukan di rumah, bukan apalagi di hotel gitu ya. Kalau misalnya kita umrah, ya kita umrah bukan di pelataran, bukan di pelataran hotel gitu ya. Tapi kita i'tikafnya itu di dalam masjidnya. Nah, adapun secara eh, istilah atau hukumnya, adapun secara hukum dan dalilnya adalah i'tikaf itu ya disunahkan ya di bawah wajib, di atas sunnah, yaitu sunnah muakkad, yang mana sangat amat sangat dianjurkan di dalam syariat Islam begitu ya. Baik. Jadi seluruh ulama sepakat bahwa sunnah muakkad itu adalah hukum daripada i'tikaf ya, i'tikaf. Nah, bisa juga berubah menjadi wajib manakala kalau seorang itu bernazar untuk melakukan i'tikaf. Nah, meskipun ibadah i'tikaf itu adalah sunnah ya hukumnya, namun para ulama berbeda pendapat tentang martabat dan level kesunahannya. Ya, martabat dan level kesunahannya. Nah, menurut mazhab Hanafi
menyebutkan bahwa hukum sunnahnya ini adalah sunnah muakkad, yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, sedangkan di luar 10 hari itu hukumnya mustahab. Ya, karena memang dalam mazhab Hanafi ada perbedaan antara sunnah dengan mustahab. Ya, sunnah muakkad dengan mustahab. Nah, yang masyhur di kalangan Malikiyah bahwa i'tikaf itu hukumnya mandub, ya, mandub muakkad, ya, bukan sunnah muakkad. Nah, gitu. Ibnu Abdul Bar berkata bahwa i'tikaf hukumnya sunnah pada bulan bulan Ramadan dan mandub di luar bulan Ramadan. Nah, kalau bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Nah, dalam mazhab Syafi'i memandang bahwa semua i'tikaf itu sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Kapan saja dilakukan dan eh, waktunya kapan saja gitu ya. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tentu level kesunahannya menjadi tinggi nilainya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sedangkan dalam mazhab Hanabilah, etikaf hukumnya sunnah dan lebih tinggi nilainya kalau seandainya apa namanya dilakukan pada bulan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Dan kalau dilakukan pada 10 hari yang terakhir, ya nilai kesunahnya tentu lebih lebih tinggi lagi. Intinya, ya, intinya adalah menurut para ulama mazhab, ya etikaf itu dianjurkan dan disunahkan gitu ya, sunahkan. Nah, terlebih lagi di apa namanya di akhir akhir bulan Ramadan, yaitu 10 akhir bulan bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, mengkana mengkana i'takafa ma'i falyataki fil ashra al awakhira. Siapa-siapa orang yang ingin beriktikaf denganku, maka lakukanlah pada 10 terakhir pada bulan suci Ramadan. Ya, pada bulan suci Ramadan. Nah, seandainya hukum iktikaf itu wajib, pasti belum mengatakan ya siapa yang mau, ya siapa mau, tetapi beliau akan tetapi beliau mengatakan ya wajiblah atas kalian datang beriktikaf. Tapi yang di sini adalah siapa yang mau saja. Ya, siapa yang mau. Maka i'tikaf mai, siapa orang yang mau beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 akhir bulan bulan Ramadan, ya, 10 akhir bulan Ramadan. Ini kan ada pilihan ya, siapa yang mau, kalau enggak ya sudah gitu. Nah, kemudian iktikaf itu juga menjadi wajib, ya, berubah menjadi wajib kalau dia bernazar untuk melakukan iktikaf. Contoh nih, eh, apabila kalau kalau dia bermohon kepada Allah dan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernazar, ya, maka dia bernazar. Maka dalam sebuah hadis dikatakan man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah dia. Nah, selain itu juga dalam hadis yang lain, ya, ditegaskan terkait seorang yang bernazar, ya, untuk mengerjakan i'tikaf. Rasulullah SAW ditanya oleh Umar, ya, oleh Umar, ya Rasulullah, ini nazartu an atakifa lailatan fil masjidil haram. Ya Rasulullah, aku bernazar ya Rasulullah, untuk beriktikaf, ya, di Masjidil Haram. Maka Nabi SAW, bersabda, "Aufi bin nazrika." Maka laksanakanlah nazarmu. Ya, laksanakanlah nazarmu itu. Baik, kurang lebih begitu ya. Kemudian rukun etikaf itu yang pertama itu adalah adanya mu'takif. Ya, mu'takif, ya, mu'takif itu adalah orang yang beritikaf. Orang yang beritikaf namanya adalah mu'takif, ya. Baik, syarat yang ditetapkan oleh para ulama terhadap orang yang bertikaf ini, ya, standar saja, yaitu dia muslim, ya, dia muslim akil, dan minimalnya adalah mumayyiz, ya, mumayyiz gitu. Nah, itikaf boleh dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan, ya, laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah dia mesti suci daripada janabah, ya, suci daripada haid atau nifas,
atau dari janabah. Ya. Kalau misalnya batal wudhu, apakah mesti berwudhu lagi? Nggak mesti berwudhu. Ya tidak mesti, tidak putus wudhunya. Tapi kalau misalnya dia ingin berwudhu lagi, maka tidak jadi masalah. Jadi masalah. Baik. Nah, terkait dengan yang kedua tadi ya berakal ya. eh, Ibadah itu membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukannya ya. Sehingga orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah. Ya mana mungkin orang gila yang tidak waras gitu ya, yang tidak waras pemikirannya bisa berniat begitu ya. Ya, maka orang gila itu tidak sah kalau misalnya dia itu ingin etikaf. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Ya, termasuk juga orang yang idiotnya idiot akut lah istilahnya ya. Atau mungkin ada orang yang penderita kelainan saraf. Kelainan saraf. Nah, kemudian mumayyiz. Ya, terkait dengan mumayyiz adalah seorang yang belum balik tetapi sudah mumayyiz. Nah, apabila melaksanakan ibadah etikaf hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau ada anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat dan puasa, ya bila sudah mumayyiz maka ibadahnya sah dan berpahala. Nah, kalau misalnya dia belum mumayyiz, ya mumayyiz itu dia bisa membedakan antara yang baik dan yang salah begitu ya. Nah, ini tentu kalau misalnya dia melakukan hal demikian, ya tidak juga dianggap sah. Tapi kalau misalnya sebagai pendidikan saja anak kita tentu ya diajarkan syariat Allah dari kecil tentunya begitu ya. Tapi jangan sampai nanti ya anak yang masih balita kita bawa ke masjid, yang ngompol di masjid, ya ini buat kita repot. Makanya kalau misalnya ada anak kecil, kalau misalnya kita mau bawa dia ke masjid, ya tentu dikasih pakai popok atau seterusnya gitu ya. Sehingga masjid terjaga kebersihannya dan tidak mengganggu yang lain dalam keadaan itikaf. Nah, terakhir suci dari janabah. Suci dari janabah ya haram masuk ke dalam masjid ya, diharamkan masuk ke dalam masjid sehingga ia tidak boleh mengerjakan etikaf lantaran etikaf itu hanya dilaksanakan dalam keadaan di dalam masjid saja. Nah, sementara orang yang dalam keadaan janabah ya tidak diperkenankan dalam masjid. Nah, ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junubun illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman kata Allah, ya janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ya dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti. Ya sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan hatta ta'lamu ma taqulun. Ya wala junuban dan tidak pula dalam keadaan junub illa abiri sabilin hatta taghtasilu kecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi ya kalau lewat saja tidak masalah gitu ya. Nah, secara harfiah ya ayat yang tadi itu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara tadi itu sebenarnya larangan ayat ini adalah untuk larangan untuk mendekati salat. Namun ketika ada ayat ini adalah membuat pengecualian yaitu hanya sekedar lewat saja. Maka yang terbesit dari larangan ini adalah larangan untuk masuk ke dalam masjid. Sehingga pengertian ayat ini bahwa seorang yang dalam keadaan janabah dilarang masuk masjid kecuali kalau seandainya dia cuma melintas saja atau melewati ini saja melewati apa namanya masjid itu saja. Nah, ya, kemudian tidak haid ya dan tidak nifas ya. Jelas itu. Maka sedikit ya tambahan bahwasanya kalau misalnya wanita yang sedang haid atau nifas ya eh, memang keduanya itu diharamkan masuk ke dalam masjid karena mereka dalam keadaan status yang seperti tadi itu dan dilarang memasuki wilayah suci dalam masjid. Sementara etikaf itu tidak sah dikerjakan kecuali di dalam masjid. Maksudnya adalah di bagian ruangan yang suci. Nah, meski meski ada hadis yang melarang wanita haid dan nifas itu untuk masuk ke dalam masjid, itu dikritisi oleh para ulama hadis yang lainnya, ya yang menilai bahwa status hadisnya adalah lemah. Namun dalil keharaman mereka masuk ke dalam masjid bukan semata-mata menggunakan hadis tersebut, melainkan karena status hukumnya.
Wanita yang sedang mendapatkan haid dan nifas itu adalah orang yang berhadas besar. Ya, sebagaimana yang Rasulullah katakan, la uhillal masjid li haidin wala junubin. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak uh, aku tidak menghalalkan masjid li haidin wal junubin bagi orang yang haid dan junub, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, niatnya adalah rukun yang kedua adalah niat. Jumhur ulama dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa menetapkan bahwa niat adalah sebagian daripada rukun i'tikaf. Ya, rukun i'tikaf innamal a'malu binniyat. Ya, semua itu tergantung kepada niatnya. Ada orang yang lagi capek-capeknya gitu ya, pulang kerja seterusnya, kemudian dia ke masjid, tapi numpang tidur saja. Nah, kalau misalnya cuma dia numpang tidur saja, nggak dapat pahala. Yang dia dapatkan itu adalah cuman menghilangkan rasa kantuk saja. Tapi kalau misalnya dia niat sengaja aku nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Misalnya sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah taala. Nah, kalau misalnya dia berniat seperti itu, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf dan dia mendapatkan kesegaran. Ya, karena istirahat tadi itu kan. Nah, kalau misalnya dia tidak berniat sama sekali, maka tidak mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya sampai perkara niat itu adalah otaknya segala segala ibadah gitu ya. Otaknya segala ibadah itu adalah niat. Kalau misalnya dia tidak berniat, maka status ibadahnya itu dipertanyakan. Uh, baik. Salah satu fungsi ketika kita etikaf itu antara lain adalah menegaskan spesialisasi ibadah etikaf dari sekedar duduk ngobrol di masjid. Ya, orang yang sekedar duduk menghabiskan waktu di masjid statusnya berbeda dengan orang yang niatnya mau etikaf. Ya, meskipun keduanya sama-sama duduk untuk ngobrol. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Yang satu berpendapat bahwa etikaf, yang satu lagi adalah tidak melakukan pahala etikaf. Walaupun kita ngobrol-ngobrol di masjid, ya, tapi niatnya etikaf tetap dihitung etikaf. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ya, tempat etikafnya adalah masjid. Ya, tempat etikafnya itu adalah masjid, ya. Al-mu'takaf fihi istilahnya. Al-mu'takaf fihi adalah masjid. Ya, tempat etikaf itu adalah di masjid. Nah, bangunan selain masjid tidak sah untuk dilakukan etikaf. Ya, dilakukan etikaf, dan ini sesuai dengan firman Allah, wa antum aakifuna fil masajid. Dan engkau beretikaf itu di dalam masjid. Nah, Rasulullah tidak pernah mengerjakan etikaf kecuali dalam masjid. Ya, Rasulullah tidak pernah mengerjakan etikaf kecuali dalam masjid. Nah, para ulama juga sepakat bahwa etikaf di tiga masjid, Baitul Haram, Mekah, Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjid Aqsa, Al-Quds, ya lebih utama dan lebih besar pahalanya ya ketimbang dengan etikaf di masjid yang lain, ya masjid Istiqlal seterusnya gitu ya. Nah, tentu Masjid Al-Haram luar biasa ya. Makanya orang-orang yang umrah di bulan suci Ramadan, orang-orang yang umrah di bulan suci Ramadan, maka mereka itu mendapatkan pahala haji gitu ya. Saking besarnya pahala bagi mereka